نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid Imam Syafi'i Tanah Grogot yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan saya pada kesempatan yang berbahagia ini sangat merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan saudara-saudara seiman yang berada di daerah ini. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Banjarbaru, ibu kota baru Kalimantan Selatan. Tapi kelahiran dan asal muasal serta orang tua sampai detik ini adalah Amuntai, kota Bandung. Tak banyak Bandungnya daripada tanahnya. Mun handap manajak rumah biasanya manimbong tanah dulu, mauruk tanah dulu. Demikianlah kebiasaannya. Dan mungkin sebagian dari kita di sini mungkin sering bertemu dengan orang-orang yang berasal dari daerah saya. Mungkin ada yang berdagang, ada yang menjadi ASN dan lain sebagainya. Tapi sejak kecil ulun disekolahkan orang tua menghafal Al-Quran di pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Kemudian selepas daripada SD disekolahkan tahfidz Al-Quran secara khusus di Bojong Karangkel, Bogor. Kemudian setelah itu meneruskan ke pesantren kitab, dan setelah itu Allah mudahkan untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa bersua, bisa bertemu dengan saudara-saudara karena Allah, keluarga yang mana kita berharap pertemuan kita ini tidaklah terjadi kecuali karenanya. Tidak ada yang mempertemukan kita kecuali Allah.
Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Ya Allah, kami berharap, kami memohon kepadamu agar Engkau menjadikan pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang penuh dengan kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang-Mu dan keberkahan dari-Mu. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah perpisahan kami juga perpisahan yang menjadikan kami terpelihara dari segala yang mengundang murka kami. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertemuan yang lebih baik melebihi daripada pertemuan karena Allah. Apalagi hal ini dilakukan di salah satu dari rumah-rumah Allah, di salah satu dari rumah-rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi. Rumah Allah adalah tempat terbaik, lebih baik daripada rumah-rumah kita, daripada bilik-bilik kita. Di sini Allah pertemukan kita, dan di sana banyak sekali keutamaan bagi orang yang berkasih sayang karenanya dan yang hati-hatinya sangat bergantung dengan rumah-rumah Allah. Di antaranya adalah mereka termasuk dari orang-orang yang mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan perlindungan atau naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di hari ketika semua dikumpulkan di suatu padang, suatu lempengan bumi yang rata, semua mengatakan nafsi, nafsi, aku saja, gak ada mikirkan yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di hari setiap manusia berlari dari saudaranya, padahal saudaranya itu saudara kandungnya, apalagi adalah orang yang paling memperhatikan dia ketika di dunia. Ada masalah, saudaranya akan turun untuk membantu dia, ya, untuk menolong dia. Ada kesulitan, dia yang paling ringan untuk membantu. Wa ummihi wa abihi, ibunya dan ayahnya. Kenapa didahulukan ibu? Karena ayah itu lebih banyak kekuatannya. Maka biasanya pada kondisi ibu sudah tidak mampu lagi, ayah masih punya power untuk melanjutkan usaha membantu. Makanya Al-Quran dengan segala keindahannya dan kemuliaannya tidak sembarangan mendahulukan ibu sebelum ayah, karena ayah masih memiliki kekuatan. Kalau ibu memang lebih memiliki kasih sayang, tapi ayah masih memiliki kekuatan biasanya, sehingga ketika ibu sudah tidak bisa lagi menolong, masih ada ayah yang biasanya masih lebih kuat fisiknya, lebih panjang akalnya untuk mencari ide-ide yang baru untuk menolong. Wa ummihi wa abihi, setiap orang pun lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya dia juga lari, dan juga anak-anaknya. Kenapa di sini disebutkan terakhir istri dan anak-anak? Karena mereka secara umum lebih, walaupun memperhatikan kita juga, tapi mereka lebih banyak mendapatkan pertolongan dan pelayanan dibanding kita mendapatkan dari mereka, khususnya dalam waktu-waktu genting. Makanya disebutkanlah yang terakhir, wa sahibatihi wa bani,
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dari mereka pada hari itu hanya memiliki urusan pribadi-pribadi mereka. Semua ingin dirinya selamat. Kalau memperhatikan yang lain malah dia yang tidak selamat. Makanya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, manusia nanti dibangkitkan dalam kondisi hufah, nyeker pak, nggak ada sendal, nggak ada sepatu, apalagi sepatu bot, semua dalam kondisi nyeker. Uratan, dalam kondisi telanjang, tidak ada sehelai pun pakaian pada diri. Ghurla, dalam kondisi dia tidak berkhidmat. Pada suatu hari Aisyah ketika mendengar hal ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu berarti orang akan saling melihat dong, wahai Rasulullah, akan saling melihat kepada aurat yang lain. Rasulullah SAW pun tersenyum. Beliau mengatakan, kata beliau, al-yawm azim, atau kondisi pada waktu itu lebih azam, jauh lebih berat, asyad, jauh lebih berat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kondisi huru hara pada hari itu jauh lebih besar daripada memperhatikan aurat orang lain. Jadi tidak sempat lagi melihat, memperhatikannya tidak sempat lagi, saudara. Inilah hari tersebut. Di hari tersebut ada naungan yang tidak diberikan kecuali hanya kepada beberapa golongan saja. Di antaranya ada 7 golongan yang disebutkan dalam satu hadis. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, enggak mesti harus laki-laki, perempuan juga sama, perempuan dengan perempuan, yang berkumpul bertemu karena Allah dan berpisah pun sama-sama karena Allah. Artinya apa? Berpisah untuk kemaslahatan pribadi, nanti untuk melaksanakan tugas-tugas dan kepentingan yang lain, untuk nanti kembali lagi bertemu karena Allah. Dan di antaranya juga adalah rajulun bil masajid, seseorang yang hatinya sangat erat dengan masjid, hatinya itu rindu sama masjid, dia senang ke masjid, khususnya melaksanakan sholat fardu berjamaah. Selain itu mungkin melaksanakan beberapa sholat sunnah, apalagi kalau sholat sunnahnya kalau dilaksanakan di rumah ternyata mungkin kurang fokus, maka dia mengedepankan di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat atas Nabi kita Muhammad SAW, dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu seperti ini adalah taman-taman surga dan pembagian warisan-warisan Rasulullah SAW. Pada suatu hari Abu Hurairah pernah bertemu dengan beberapa orang yang sedang duduk-duduk santai di tepi jalan. Duduk-duduk santai di tepi jalan. Kata Abu Hurairah kepada orang-orang tersebut, hayya bina ila masjid Rasulillah, mari kita ke Masjid Nabawi.
karena di sana sedang dibagi warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang duduk tadi langsung kaget. Benar, iya. Mereka menekankan lagi, apakah benar? Iya, kata Abu Hurairah. Kesana saja. Mumpung sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang tadi pun bersegera munkau bukah, munkau bukah berjalan lakas, artinya berjalan cepat. Sesampainya di Masjid Rasulullah, mereka tidak mendapati ada orang bagi-bagi harta. Mungkin ada peninggalan Rasulullah yang dibagi-bagi, spray kah, atau mungkin kendi kah, atau mungkin ember kah. Ternyata tidak. Malah yang didapati mereka adalah adanya perkumpulan, ada seseorang yang berbicara menyampaikan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun ikut duduk mendengarkan apa yang disampaikan sampai selesai. Kemudian mereka pun datang kepada Abu Hurairah, komplain Pak, karena apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu tidak mereka dapat. Tidak ada orang bagi-bagi mungkin ranjang bekas Rasulullah, tidak ada. Mungkin ada harta yang dibagi, uang-uang logam, tidak ada juga. Ternyata kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya kata mereka, mana tidak ada pembagian warisan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pembagian warisan itu yang tadi disampaikan di dalam majelis itu. Ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Rasulullah sallallahu, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihafdhin wafir. Sesungguhnya para nabi-nabi Allah, nabi siapa saja? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Dinar itu apa? Uang dari emas. Tidak juga dirham, saudara. Tidak juga uang-uang yang berasal dari perak. Yang ini menjadi simbol untuk harta fisik. Bukan itu yang mereka wariskan. Walakin warasul ilm. Akan tetapi yang mereka wariskan apa? Ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu, saudara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman akhadahu, siapa yang mau mengambil warisan tersebut yaitu ilmu, faqad akhadha bihadhin wafir, sungguh dia sudah mengambil bagian yang sungguh sangat banyak dan besar. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ilmu tersebut? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah wa ma dzaka wa ma ghairu dzalika fawasawisu syaitan. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat.
Adapun selain itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Artinya apa? Pada asalnya semua pengetahuan yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan akhirat kita ini bersumber dari perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW yang dibantu dengan perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Imam Asy-Syafi'i tidak berlebihan, karena kalau ada perkataan yang perkataan itu tidak bersumber dari qala Allah wa qala Rasul dan perkataan para sahabat, maka pada hakikatnya itu telah lepas dari sumber utama di dalam agama ini. Semua perkataan setelah perkataan para sahabat ditimbang dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Kalau dia benar sesuai, maka perkataan itu pun benar. Kalau perkataan itu bertentangan, maka bertentangan dengan perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW, maka perkataan tersebut dikatakan salah. Kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan qala Allah wa qala Rasul. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di hadapan salah satu tamu Allah, salah satu tamu bagi kita semua dari bulan-bulan yang bulan itu adalah makhluk Allah. Kalau kita makhluk Allah, Ramadan juga makhluk Allah. Dia akan datang dan kita berada di dalamnya. Setelah datang, tidak begitu lama dia pun akan pergi meninggalkan kita. Selama 1 bulan kita berada di dalamnya, dan dia adalah salah satu ciptaan Allah. Tamu ini membawa banyak sekali keberkahan yang harus kita ngalap berkah. Tamu ini padanya turun Al-Quranul Karim. Karena padanya turun Al-Quran, sehingga tamu ini pun berkah. Bulan ini pun berkah. Sebagaimana Mekah dan Madinah turun padanya Al-Quran, akhirnya tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah menjadi berkah gara-gara turun padanya Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar menjadi berkah, kenapa? Karena turun padanya Al-Quranul Karim. Begitu pula kalau ada hati yang mau menjadikan sebagai tempat tersimpannya Al-Quran, tempat menghayati Al-Quran, maka hati itu pun akan menjadi berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh berkah. Tujuannya agar mereka mentadaburi, menghayati, merenungi ayat-ayatnya, dan agar sadar orang-orang yang masih memiliki akal sehat. Jamaah, inilah Al-Quranul Karim. Dengan datangnya Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Ketika sudah datang Ramadan, ada penyeru yang menyeru dari kalangan malaikat. Salah satu keimanan kita beriman kepada malaikat. Dia mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, maju, segera lakukan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang ingin melakukan keburukan, tahan dirimu. Tahan dirimu sekuat kemampuanmu agar kamu jangan sampai menerjang batasan-batasan Allah. Saudara, Nabi SAW mengatakan kalau sudah datang Ramadan, apa yang dibuka?
semua pintu-pintu surga dibuka. Berapa pintu surga? Pintu surga ada berapa? Ada 8, saudara. Semua dibuka. Bukan hanya pintu rayyan, semua pintu-pintu surga dibuka. Artinya di waktu itu kesempatan emas untuk rapel, untuk mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita. Yang mana kita tidak bisa seperti itu pada bulan yang lain. Karena pada bulan yang lain atau waktu yang lain bisa jadi kita tidak bisa dilipat gandakan pahala kita dan diberatkan amalan kita di timbangan amal Allah sebagaimana yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kemudian ditutuplah pintu-pintu api neraka. Artinya apa? Dengan ditutup itu isyarat ayo segera bertobat. Segeralah kalian bertobat. Aku sudah tutup ini. Ini kesempatan kalian untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya dan memperbaiki diri pada bulan ini. Kemudian pada waktu itu juga dibelenggulah setan-setan durjana. Makanya di antara efeknya pada bulan Ramadan kita sangat merasakan kenikmatan dan nyamannya ibadah. Yang mana kita tidak merasakan kenyamanan seperti itu pada selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang tidak ada setan yang kuat mengganggu kita karena dia sedang dalam kondisi dibelenggu. Kata para ulama, sebagian para ulama, kalaupun dia mengganggu kita, mengganggunya sangatlah terbatasi gara-gara dia terbelenggu. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia tidak bisa mengganggu kita sama sekali. Makanya kita mungkin terasa bagi yang sering diganggu oleh jin sebelum tidur jarang sekali atau bisa dikatakan tidak terjadi kalau pada malam-malam Ramadan, ya kan? Apalagi kalau sudah berada di 10 terakhir, dan apalagi kalau itu Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, kita tidak tahu secara persis, tapi kalau memang itu Lailatul Qadar, maka kita akan merasakan suatu nuansa, suatu kondisi yang sangat tenang. Jangankan alam semesta, hati kita pun tenang pada waktu itu. Ini karena apa? Karena di waktu itu turun malaikat-malaikat Allah. Tanazzalul malaikat warruhu fihi bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Belum tentu kita mendapatkan Ramadan berikutnya. Usia memang bisa menjadikan potensi sebagian orang lebih dahulu diambil oleh Allah daripada yang lain. Tapi ajal tidak memandang usia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan semua ajal kita. Betapa banyak daun-daun yang masih hijau di atas pohon lebih dahulu jatuh sebelum daun-daun yang mengering. Ya bukan? Ya bukan? Iya, ada daun-daun yang masih hijau dan dia lebih duluan jatuh sebelum yang lebih menguning atau mencoklat. Kalau kita perhatikan daun saja seperti itu, begitu pula lah kita. Belum tentu kita punya kesempatan Ramadan yang berikutnya sebagaimana yang di depan kita ini pun belum tentu kita mendapatkannya, saudara. Makanya mari kita sama-sama mengumpulkan pundi-pundi amal itu pada bulan Ramadan ini. Disebutkan dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya ada dua orang
yang masuk Islam sama-sama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk Islamnya baik. Jadi bareng dalam hari yang sama dan waktu yang sama. Wallahu alam, mungkin mereka friend, mereka teman akrab, akhirnya masuk Islam di hari yang sama. Setelah masuk Islam, para sahabat tahu bagaimana kedua orang ini tingkah lakunya. Ternyata keduanya ini berbeda. Yang satu sangat giat beribadah, dan yang satunya biasa-biasa, bahkan lebih cenderung kurang di dalam beribadah. Yang pertama sangat giat beribadah, sampai saking giatnya dia beribadah, dia ikut berjihad juga, sampai akhirnya dia meninggal di medan perang. Sebaik-baik meninggal Bapak Ibu. Ada nggak meninggal yang lebih baik daripada mati syahid? Tidak ada. Meninggal yang terbaik, ya, meninggal yang paling mulia. Makanya orang-orang yang mati syahid, mereka berharap, kalau kata Allah, kalau disebutkan dalam suatu hadis, kalau mereka masih punya kesempatan, kalau mereka punya permintaan kepada Allah, malah yang terpikir dibalikin lagi ke dunia supaya mati syahid kembali, supaya dapat yang lebih daripada apa yang mereka dapatkan. Mereka berada di perut-perut burung-burung hijau yang ada di surga, yang mereka suka mampir di kindil. Kindil itu tempat seperti tempat lampu. Mereka mampir di situ, kemudian mereka keliling-keliling surga. Jadi roh-roh orang yang mati syahid dibawa keliling. Sebagaimana orang yang mati syahid juga diberi Allah berupa hurul ain, bidadari sebanyak 70 orang minimal, saudara. Adapun orang yang beriman yang tidak mati syahid, minimal dapat apa? Wanita surga, dapat bidadari yang tentunya bukan istri dia. Kalau istri dia lain lagi. Selain istri dia ada bidadari, minimal berapa orang? 2 orang. Jadi pun di dunia seko, di surga tambah 2, 3. Jadi yang sudah di dunia 2, di situ 2, 4. Makanya sebenarnya cak nampak di sini tuh pina manahani bener laki hendak. Di sana kan banyak kedua kayak nama kawan. Nah, di sana banyak pulang kawan. Makanya salah satu hal yang kita bisa dapatkan di surga adalah apa yang sesuai dengan sifat-sifat ahli surga kita amalkan di dunia, maka disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang berupa itu. Di antaranya adalah wanita-wanita surga. Di antaranya apa? Di dalam surga sudah diangkat rasa dengki. Rasa dengki diangkat. Maka apabila kita berusaha mengangkat rasa dengki di dunia ini, maka kita akan mendapatkan kenikmatan surga. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, yang sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Seorang laki-laki yang menjaga matanya dari pandangan yang haram akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Hurun maqsuratun fil khiyam, wanita yang menyendirikan diri di di kemah-kemah, tidak keluar, dia khusus menspesialkan untuk suaminya saja, tidak mau memperlihatkan dirinya untuk laki-laki yang lain. Fiha hurun maqsuratun, disebutkan hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka menyendirikan khusus di sini. Saya nunggu suami saya, enggak datang, saya tidak keluar.
Untuk apa ini? Untuk siapa? Untuk laki-laki yang di dunia sifatnya seperti sifat mereka di surga. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Tapi serupa di sini serupa dari segi jenis, walaupun hakikatnya jauh berbeda antara amalan kita dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala, maka sangat banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan keindahan dan kenikmatan di dalamnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Di sorga ada setiap apa saja yang diinginkan oleh jiwa dan yang dirasakan lezat oleh perasa kita, dan kalian di dalamnya kekal abadi. Jadi tidak ada orang masuk surga habis itu keluar. Kamu keluar dulu, masuk neraka dulu. Tidak. Kalau sudah masuk surga, seseorang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal.
Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita belum selesai menceritakan tentang dua sahabat yang masuk surga bareng. Ya. Jadi salah satu dari mereka sangat rajin beribadah, kemudian gemar berjihad dan mati di medan jihad. Yang tampak dia syahid. Kalau dia sahabat, dijamin masuk surga. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Satunya lagi yang tadi mungkin bisa dikatakan sedang-sedang saja, bahkan cenderung agak malas beribadah. Tapi dia belum meninggal. Dia masih ada 1 tahun setelah saudaranya yang tadi meninggal di medan perang syahid. Dia masih ada 1 tahun setelah itu baru dia meninggal. Tapi ternyata meninggalnya pun bukan di medan jihad. Di mana meninggalnya? Di atas kasur saudara. Dan tentunya meninggal seperti ini tidak seperti mati syahid. Kira-kira dari pemandangan ini kita sudah tahu apa yang di benak sahabat. Mereka bisa menilai mana yang lebih utama, yang mati syahid tadi dan gemar beribadah. Tapi syahdat disebutlah ada salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang bermimpi. Ketika dia bermimpi, ternyata dia berada di hadapan surga. Di hadapan pintu surga, dia mendapati 2 teman yang baru masuk Islam, yang sama-sama sudah meninggal tadi, berada di hadapan pintu surga. Kemudian oleh penjaga pintu surga dikedepankanlah salah seorang dari mereka. Monggo kamu duluan. Siapa Bapak? Yang duluan apa yang nomor 2? Ternyata nomor 2 jemaah, yang biasa-biasa saja amalannya dan meninggalnya di atas kasur. Silahkan kamu dulu. Kemudian setelah itu malaikat menatap kepada yang satunya lagi. Kata malaikat, sekarang giliran kamu, masuklah. Siapa ini? Yang giat beribadah siang dan malam dan mati syahid. Kemudian kata yang bermimpi, datanglah giliranku. Aku sudah maju, pengen masuk juga. Kata malaikat, stop, tunggu. Kamu belum meninggal. Kamu masih hidup di dunia. Akhir itu dia pun terbangun. Pengen juga masuk sebenarnya, tapi stop, belum saatnya kamu, gitu kan? Akhirnya dia pun terbangun dari tidurnya. Setelah dia terbangun, dia pun bingung. Ujar orang Banjar, pinik kepala. Ujar orang Minang, paniang kapalo, gitu kan? Jadi pening sekali kepala ini. Kok bisanya? Dua teman yang sama-sama bareng masuk Islam, yang satu sudah jelas ini bagaimana giatnya dan matinya, bagaimana jenis matinya, sebaik-baik mati. Yang satu biasa-biasa, bahkan cenderung lebih malas dan meninggal biasa. Kok bisa seperti ini? Akhirnya dia pun cerita kepada teman-teman yang lain, sanak famili, tetangga-tetangga di kota Madinah. Akhirnya tersebarlah cerita mimpi dia ini di kota Madinah. Akhirnya hebohlah seluruh kota Madinah. Orang-orang yang ada di kota Madinah hampir semua mengatakan tidak mungkin. Itu mimpinya itu tidak benar.
Sampailah berita ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kehebohan masyarakat Madinah dari kisah mimpi seorang sahabat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh para sahabat untuk memanggil sahabat yang bermimpi. Panggilin. Akhirnya dipanggilin, saudara. Di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau takjub dengan apa yang engkau lihat di dalam mimpi? Iya, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah tahu kondisi kedua orang ini jauh sekali perbedaannya. Tapi kenapa yang satu yang kurang malah duluan masuk surga, yang satu yang sangat giat kok nomor 2 masuk surganya? Kata Rasulullah SAW, bukankah engkau sudah tahu orang yang tidak giat ini dan meninggalnya biasa, dia masih punya umur 1 tahun setelah itu? Iya, betul. Bukankah dia masih ketemu Ramadan? Betul, wahai Rasulullah. Nah, dengan Ramadan itulah dia beramal saleh. Tentunya amal saleh di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dan diberatkan timbangannya di timbangan amalan Allah. Ada nggak keimanan kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di akhirat ada apa? Ada timbangan amal. Kalau di dunia tuh ada dacing, ada untuk amal kebaikan, amal keburukan. Ini pemberatnya, ini sesuatu yang ditimbang dengan begitu pula di akhirat kelak ada namanya mizan. Diberatkan amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, orang ini di dalamnya qiyam, dia memperbaiki puasanya, dia membaguskan puasanya, dia tilawah, dia silaturahim dan sebagainya dari berbagai amal. Akhirnya dia bisa melesat membalap saudaranya yang duluan meninggal dalam kondisi mati syahid dan giat beramal. Allahu Akbar. Saudara, maka oleh karena itu kesempatan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal adalah seperti momentum bulan suci Ramadan ini. Surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebanding dengan amalan kita. Akan tetapi amalan kita, kebaikan kita bisa mengundang rahmat Allah, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena kasih sayang. Kita berharap tempat kita adalah surga, bukan neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Inilah inti keselamatan. Di dunia mungkin kita susah payah, tidak masalah. Yang penting kita selamat di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan sudah dimasukkan surga, sungguh dia sudah beruntung, sungguh dia sudah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya tipu daya saja, kecuali hanya perhiasan semata yang tidak ada, yang hanya menipu saja. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga Allah dengan segala kenikmatannya bukan hanya tempat pribadi kita. Orang-orang yang baik di dunia bisa Allah kumpulkan kembali bersama keluarganya dan handai tolarnya di surga. Teman-teman karibnya selama sama-sama masuk surga. Dan untuk keluarga, mari kita didik, kita bimbing keluarga kita khusus di bulan Ramadan bersemangat beribadah supaya kita sama-sama masuk surga. Suami dan istri, istri dan suami beserta anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'
kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman kemudian mereka diikuti oleh keturunan mereka yang juga beriman. Maksudnya tidak murtad, masih juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikut sertakanlah bersama mereka keturunan mereka. Jadi kalau seandainya sang ayah atau ibu di suatu tingkatan di sorga, di antara kemaha sempurnaan kasih sayang Allah, Allah tidak ingin nikmat hambanya ini kurang, maka Allah ingin sempurnakan nikmatnya lebih lagi. Bukan hanya menikmati sorga, anak-anak keturunannya yang juga beriman diikutkan kamu di sini, walaupun sebenarnya bukan di situ tempat sebenarnya yang layak bagi mereka. Wa ma'alatna min amalihim min syai', tidak ada satupun dari mereka itu Allah Subhanahu wa taala sia-siakan amalan. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kita masing-masing dengan amalan kita tergadaikan. Saudara, ayat tadi kata para ulama, kalau orang tua saja bisa menyebabkan yang di bawah keturunannya bisa naik ke atas, maka begitu pula lah kalau yang di atas anak. Maka kalau seandainya orang tuanya di bawah, maka sang anak bisa membawa orang tuanya ke atas. Dan ini pemahaman terbalik daripada ini. Kenapa saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kerasa lebih butuhan itu sebenarnya dari yang lebih sayang itu adalah dari atas ke bawah, itu lebih sayang daripada biasanya dari bawah ke atas. Ya, kalau orang tua mereka sayang kepada mereka dan ingin bersama mereka, begitu pula lah Allah tidak ingin orang tua mereka jauh dari anak-anak mereka, keturunan mereka yang ada di atas. Allah ingin sempurnakan kasih sayangnya kepada mereka, yaitu dengan mengikut sertakan mereka bersama anak-anak mereka, keturunan mereka yang ada di atas. Saudara, surga memiliki tingkatan-tingkatan, bukan hanya pintu-pintu. Dan tingkatan-tingkatan itu, dia yang di bawah ada tingkatan yang lebih luas. Kemudian semakin ke atas, kata pemahaman sebagian para ulama, dia semakin mengecil karena tempatnya itu lebih khusus lagi buat orang-orang yang khusus. Makanya orang yang masuk surga ada dua jenis. Ada muqarrabun, ada ashabul maimanah atau ashabul yamin. Silakan kita lihat surah Al-Waqi'ah. Ada al-muqarrabun, ya, ada juga apa? Ashabul yamin. Al-muqarrabun punya balasan yang khusus yang tidak dimiliki dan tidak didapatkan oleh ashabul yamin pada asalnya. Karena ashabul yamin tingkatannya tidak seperti al-muqarrabun. Kemudian Allah sebutkan secara banyak, Allah sebutkan banyak sekali balasan-balasan untuk orang-orang muqarrabun. Dalam surah Ar-Rahman Allah katakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Itu balasan bagi orang-orang muqarrabun. Kemudian setelah itu Allah datangkan balasan bagi orang-orang ashabul yamin. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, dan seterusnya sampai habis. Itu balasan untuk ashabul yamin. Adapun al-muqarrabun adalah orang-orang yang terus berusaha jangan sampai melanggar aturan Allah. Dia terus diam. Adapun ashabul yamin, mereka tidak keluar dari keimanan. Mereka masih melakukan yang wajib.
Secara umum mereka juga meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi masih kadang-kadang menerjang aturan-aturan Allah. Walaupun ada saatnya nanti dia balik lagi, tapi ada lagi kembali. Akhirnya orang ini pun tergolong dari ashabul maimanah, bukan masuk ke dalam golongan al-muqarrabun. Kata Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Al-Harrani rahimahullah ta'ala, kata beliau, cukuplah dengan adanya dua bagian penduduk surga, yaitu al-muqarrabun dan ashabul maimanah atau ashabul yamin. Ini menjadi pencukup bagi kita untuk giat beribadah dan berusaha untuk sejauh-jauhnya menghindari maksiat. Karena kalau kita sampai seandainya kita kurang, maka kita sudah lain lagi bagian yang bukan al-muqarrabun. Jangankan takut dari masuk neraka, melihat ada dua tingkatan penghuni surga saja, cukuplah itu sebagai cambuk bagi kita untuk berusaha menghindari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang sudah berada di dalam surga, di sana ada tempat-tempat pertemuan. Pertemuannya disebutkan setiap pekan. Fi kulli apa? Pada fi kulli sabt. Pada setiap Sabtu. Jangan kira Sabtu itu seperti Sabtu di kita. Kita nggak tahu surga itu. Kalau di dunia kan harinya ada berapa? 7. Kalau surga belum tentu 7. Kenapa belum tentu? Saya tanya, di surga masih ada malam? Masih ada malam di surga? Tidak ada lagi. Nggak ada lagi kegelapan. Yang adanya siang saja lagi. Makanya dari situ kita nggak tahu per pekannya itu berapa hari. Wallahu a'lam. Jangan lagi dibandingkan seperti yang pekanan di dunia. Entah dari mana nanti diketahui ini sudah satu pekan, kita nggak tahu. Ya, fi kulli Jum'ah, pada setiap Jumat, artinya setiap pekan. Nggak tahu kita pekanannya itu kapan. Nih, kemudian setiap pekan mereka dipertemukan di pasar surga. Pasar surga ini nggak ada jual belinya. Yang ada, kalaupun ada yang perlu kita ambil, kita ambil. Dan tidak mesti harus kita ambil dengan tangan. Bisa jadi kita mau, dia datang sendiri. Inilah yang ada di pasar surga. Dan di pasar tersebut orang-orang bertemu. Mereka bertemu pada pasar itu. Teman yang dulu lama di dunia, oh kamu ya, wah ketemu kita di sini. Reunian di situ, ngobrol sebentar, ya ngobrol, habis ngobrol cerita-cerita reunian, barulah mereka balik. Apa yang terjadi setelah balik, saudara? Setelah sampai di rumah, istri-istri mereka mengatakan, engkau lebih tampan daripada sebelumnya. Suami-suami mereka mengatakan, engkau lebih cantik daripada sebelumnya. Ternyata saudara, pasar-pasar surga itu bikin tampan dan bikin cantik. Bikin tambah tampan dan bikin tambah cantik. Kalau kita sekarang pulang dari pasar bagaimana? Tambah debu, ya kan? Tambah debu. Jangankan ke pasar tradisional, pasar modern saja, mall. Pulang-pulang letih, uyuh, lucut, bawaannya anak goreng langsung, ya kan? Anak goreng langsung. Mau istirahat sudah. Gak sempat senyum kepada pasangan, ya gak? Udah cemberut. Apalagi ketika di luar, di pasar ada masalah, jengkelnya kebawa kepada keluarga. Betul? Tapi kalau di surga tidak. Ketika pulang malah lebih tampan dan lebih cantik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan surganya dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang adabnya sangatlah pedih. Amin.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa hadiah. Sepertinya ini tapi. Tapi itu apa? Ada kena. Oh, sarung. Masya Allah. Sepertinya ini tapi, Masya Allah. Ini panitia masjid sayang kepada jamaah. Tapi ini bagus Bapak. Nabi Muhammad SAW sesekali juga memakai sarung. Ya, Nabi SAW juga sesekali memakai sarung. Sarung untuk sholat, ya, sarung untuk keseharian juga itu sering dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini ada beberapa hadiah yang diminta dari saya untuk memberikan beberapa pertanyaan atau ditanya. Ditanya, yang nanya dikasih hadiah atau gimana? Hah? Ditanya. Berarti saya yang menanya. Jadi kalau yang bertanya tidak, belum ya. Baik. Dari apa yang saya sebutkan tadi jamaah? Ya. Kira-kira ada nggak yang punya usulan pertanyaan? Ya. Baik. Siapakah di sini yang mengetahui? Siapakah di sini yang mengetahui balasan yang khusus di surga bagi orang yang melakukan atau gemar melakukan puasa? Nah, balasan yang khusus bagi orang yang gemar melakukan puasa. Silahkan mengangkat tangannya. Silakan Bapak. Masya Allah, bisa masuk surga melalui pintu Rayyan. Ya Rabb ya Karim. Masya Allah. Allah yubarik. Nah, sekarang pertanyaan yang lain. Nah, kalau ada orang, kalau ada wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia dan wanita itu masih dalam status istrinya. Kemudian setelah itu wanita ini menikah kembali. Ya, setelah menikah wanita ini bercerai dengan suaminya yang baru. Ya. Setelah itu dia menikah lagi. Kemudian apa? Sudah sampai di sini saja. Intinya sampai akhirnya dia meninggal juga setelah perkawinan keduanya yang tadi tidak sampai akhir. Pertanyaan saya, siapakah yang akan menjadi suami bagi wanita ini? Suami terakhir. Suami terakhir. Siapa suami terakhirnya, Pak? Kok nggak tahu? Kan sudah diputus tadi. Nggak diajak. Hah? Tidak diajak Fatimah. Nggak diundang. Nggak diundang. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin kita kasih hadiah walaupun mungkin pertanyaan jawabannya belum tepat. Yang jelas, silakan jawab. Apa? Suami yang pertama. Masya Allah, jawaban yang sangat bagus. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya dia dipilihkan oleh Allah pasangan yang lebih tepat untuk dia. Bisa jadi suami yang pertama, bisa jadi laki-laki yang lain yang lebih layak bagi dia. Wallahu ta'ala. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya jamaah. Pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu sekarang, ibu-ibu. Ibu-ibu, pertanyaan ini. Kira-kira kalau kita itu menyiapkan
sahur untuk suami dan anak-anak kita. Ya. Bagusnya kita akhirkan menjelang subuh ataukah kita kedepankan biar nanti masih sempat memperbanyak sholat malam, kuat lagi. Habis itu datanglah waktu subuh, kita memperbanyak sholat malam. Kan banyak itu akhirnya sholat malam, ibadah lagi. Kira-kira mana yang lebih bagus ibu bersahurnya? Ibu menghidangkan sahurnya apa bu? Apa? Banyak. Mengakhirkan. Masya Allah, luar biasa. Allah yubarik fikum. Wah, ini tapihnya nih tahan nih taganal. Nah, ini gasar orang taganal biasanya. Hah? Insya Allah, Allah yubarik. Oh, rame. Siapa yang jawab? Nah, ya, ibu-ibu kita sekarang. Nah, ibu-ibu kita. Dia nggak pakai itu rebutan. Ibu-ibu. Saya jawab juga. Iya. Apa jawaban ibu ketika wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak puasa, betul? Tapi sholatnya tidak diqadha, tapi puasanya diqadha. Kok bisanya seperti ibu? Seperti itu ibu. Kalau ibu punya jawaban, tolong dijawab pertanyaan ini. Kenapa kok bisa berbeda? Puasa diqadha, sholat malah tidak diqadha. Silakan ibu. Pakai mic, pakai. Pakai mic, suruh pakai mic. So pakai mic bu. Kalau sholat itu kan setiap hari dilakukan, sedangkan kalau puasa itu khusus di bulan Ramadan aja Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini dapat dari mana? Kerja kelompok aja. Dari hasil renungan sendiri atau dapat dari suatu kitab? Ibu? Apa? Pernah belajar? Pernah baca. Pernah baca? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Allah yubarik fik. Jawaban yang bagus, tapi yang saya ketahui secara pribadi itu mutlak adalah apa? Adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah tidak perlu dipertanyakan tentang ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini adalah suatu amalan yang mahal yang kita tidak bisa logika kita masuk ke dalamnya sehingga kita terima apa adanya. Kalaupun ada, yang jelas itu hikmah-hikmahnya banyak. Tapi suatu hukum tidak diikat dengan hikmah, tapi diikat dengan illah. Illahnya yang utama adalah inilah aturan Allah. Kita terima sami'na wa ata'na. Nah, wanita seperti itu. Kadang-kadang akal kita tidak nyambung, tapi beginilah. Seperti ketika seseorang dia mengusap sepatunya ketika dia berwudu, maka yang diusap bagian atas bukan bagian bawah. Kenapa? Itulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai akal maka itu tidak bisa, tapi agama ini bukan dengan akal, tapi dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menundukkan akal kita. Dan agama ini tidak bertentangan dengan akal sehat. Cuman tidak semua yang berasal dari agama ini mampu dicerna oleh akal kita. Kenapa? Karena akal kita sangatlah terbatas,
sebagaimana penglihatan kita sangat terbatas. Sekian jaraknya sudah tidak jelas lagi. Pendengaran kita juga sangat terbatas. Sekian jaraknya sudah tidak lagi kedengaran. Allahu a'lam. Masya Allah, jawaban yang luar biasa. Mungkin ada satu terakhir ini. Ada request Ustaz? Pertanyaan? Oh, Masya Allah, Allah yubarik fikum. Untuk yang terakhir ini, biiznillah, kita akan berikan kepada jamaah atau hadirin ini hadiah buat hadirin yang di sini yang usianya paling senior. Usianya paling senior, kira-kira siapa? Di belakang dan di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Siapa Pak? Masya Allah. 73 Ustaz. 73. Masya Allah. Ada lagi yang lebih di sini? Bapak-bapak? Hah? 73. Ada yang lebih Bapak sana? 70 pas. Allahu Akbar. Masya Allah. Berarti ini hadiah buat ibu kita, ya? Buat ibu kita yang ada di belakang yang berusia 73, semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, apa? Sebaik-baik manusia, ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan amalannya baik. Allahu Akbar. Nah, banyak orang takutan lakas mati. Ya Allah, itu wajar saja. Cuma semestinya takutan lakas matinya itu harus dibarengi lakas mati, beramal kurang. Nah, itu. Tapi yang semestinya apa? Saya ingin panjang umur dan amal solehnya banyak. Seperti itulah yang kita harapkan. Kita tidak tahu kalau sampai kita berharap lekas meninggal supaya bisa segera ketemu dengan suami atau ketemu dengan istri. Apakah itu lebih baik bagi kita? Tidak. Belum tentu itu lebih baik. Bisa jadi dengan kita lebih lama di dunia, akhirnya banyak amalan-amalan sehingga kita mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga, di Jannah Firdaus. Sehingga kalau ketemu lagi dengan pasangan hidup kita di dunia, pasangan hidup kita di dunia bisa diajak ke tempat yang lebih tinggi tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salah dan silap mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan ya.